Polsek Pondok Gede berhasil mengamankan satu orang pria, pelaku pencurian rumah kosong, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November tahun 2024, sekitar pukul 15 WIB. Kejadian pencurian rumah kosong dengan pelaku AA umur 23 tahun, dengan pelapor atau korban saudara UB, yang terjadi di rumah pelapor di Jalan Cemara 3B12 nomor 4, Komplek BDN RT 09 RW 08, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Pelaku berhasil diamankan setelah melarikan diri dan bersembunyi di Kabupaten Serang, Banten. Penangkapan ini berdasarkan laporan polisi nomor LP-1026-PG-K-11 Romawi 2023 Res Bekasi, pada tanggal 23 November tahun 2023. Rekan-rekan wartawan, hari ini Polsek Pondok Gede melaksanakan press release tentang pencurian dengan pemberatan pasal 363 dengan pidana penjara 7 tahun. Untuk tempat kejadian ada di Jalan Cemara 3 B12 nomor 4 Komplek BDN RT 0908 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Waktu kejadian hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 3 sore. Dengan korban saudara UB, tersangka AA alias B. Uraian kejadian, telah terjadi pencurian tidak pidana dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal 363 KUHP, terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 3 sore di Jalan Cemara, Komplek BDN, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang dilakukan oleh tersangka AA alias B. Adapun barang yang diambil ada satu sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam, satu buah brankas warna putih abu-abu berisi buku nikah, paspor, emas berbentuk koin ringgit sebesar 40 gram, rantai emas seberat 15 gram, 2 gelang emas seberat 15 gram, cincin blue safir bertatakan berlian seberat 20 gram. Tersangka melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pelaku melihat pagar rumah dalam kondisi digembok dari luar. Selanjutnya pelaku turun dari motor dan berpura-pura memanggil untuk memastikan bahwa rumah itu kosong. Pelaku mengetahui bahwa rumah itu kosong, selanjutnya pelaku masuk dengan memanjat pagar rumah korban, masuk ke dalam rumah melalui pintu samping lalu masuk ke dalam kamar korban. Dan selanjutnya pelaku melihat ada brankas tersebut, lalu pelaku mengeluarkan brankas tersebut dengan cara pelaku mendorong ke depan rumah korban dan keluar dari pintu samping, karena pintu samping rupanya tidak terkunci. Jadi karena pagar depan digembok, tapi setelah tahu pintu samping tidak dikunci, lewat pintu samping. Terus lalu pelaku memindahkan motor. Jadi pelaku memindahkan motornya, ditaruh di warkop di dekat rumah korban, ya, dekat rumah korban. Lalu pelaku kembali ke rumah korban sambil mencari orang untuk membantu pelaku membawa brankas ditaruh di motor korban, bawa motor korban. Dan selanjutnya pelaku mengajak orang lain, nanti setelah keluar dari agak jauh dari rumahnya, untuk dia minta bantuan orang lain dengan menggunakan mobil pickup, ya, berpura minta tolong mengangkat brankas untuk dijual ke pasar Roa, ya, termasuk kendaraannya diangkat juga. Dan selanjutnya brankas tersebut dibawa menggunakan mobil pickup, dibawa pelaku di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan setelah berhasil membongkar brankas, pelaku menjual perhiasan emas yang berada di dalam brankas pada seseorang yang melalui Facebook. Untuk modus operandi, tersangka melakukan pencurian
pada saat rumah korban dalam keadaan kosong, jadi rungsok. Tersangka ditangkap di daerah Serang, Banten. Jadi melarikan diri ke daerah Serang, Banten dengan barang bukti 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam, itu milik tersangka, dengan berangkas ada di berangkas ada di bawah ya, itu milik korban. Ini pelaku menggunakan alat ini, alat buktinya, yaitu untuk rungsong. Dan berarti pelaku ini seorang diri ya Pak? Ya, seorang diri, untuk dari rumah untuk keluar seorang diri. Setelah keluar dia dibantu sama orang lain, dan orang lain tidak tahu, dianggap rumah itu adalah milik dia, jadi dia dibantu. Kira-kira ini taksiran kerugiannya berapa ratus juta? Sekitar 300 juta. Ya, spesialis rungsok. Dia baru sekali. Kemudian ini profesinya apa? Profesi untuk dia tidak ada kerjaan, jadi pengangguran. Usianya kan? Usia berapa umur? 23 tahun, ya 23 tahun. Itu menyebabkan dia akhirnya berani membuat tas terlilit jual atau? Ya karena dia rupanya setelah kita, jadi dia menggunakan uangnya untuk judi online ya, untuk judi, jadi uangnya ya nggak buat kebutuhan sendiri, tapi untuk judi.